Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Ayinatun Nirina Anhar, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang dengan nomor NIM 2524012170. Pada hari ini, Kamis 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Plus Al-Mahmud Bacem, Ponggok, Kabupaten Blitar di kelas 5 mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi surah Al-Bayyinah. Demikian perkenalan dari saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya mohon untuk ketua kelasnya memimpin doa di depan sini ya. Monggo ketua kelas. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sebelum kita mulai, adakah teman-teman kalian yang tidak masuk? Ya. Tapi untuk memastikan saya akan tetap mengabsen terlebih dahulu ya. Nanti yang hadir jawab hadir dulu ya. Untuk absen nomor 1, Ananda Abdul Khalifin, Afif Asrafi, Alisa Syaril, Alzena Larisa, Andika, Anggi. Insya Allah semuanya hadir. Ya. Jadi alhamdulillah semuanya tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit, tidak ada yang apa juga. Sehingga pada pagi hari ini, pagi yang cerah, insya Allah kita bisa bertemu lagi setelah seminggu yang lalu kita sudah belajar materi surah Al-Bayyinah ya, tentunya. Oke. Untuk mengecek kesemangatan kalian, coba sedia Bu? Siap. Oke. Sedia Bu? Siap. Aku anak sholat. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, guru dihormati, orang tua disayangi, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Tetap semangat. Tadi ada yang belum sarapan? Ada? Ya, berarti sudah sarapan semua. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya hari ini sebelum kita sudah lanjutkan untuk materi Al-Bayyinah minggu lalu, saya ingin tahu sejauh mana kalian memahami pelajaran yang sudah kita pelajari ya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang apa itu
pengenalan tentang Al-Bayyinah. Ya, coba saya mau tahu surat Al-Bayyinah itu artinya apa? Ada yang tahu? Bukti nyata. Kalau yang kita Al-Bayyinah ada berapa ayat kira-kira? 8. Oke. Awal surat Al-Bayyinah bunyinya gimana? Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Oke. Dalam surah Al-Bayyinah itu kan diajarkan kepada kita apa sih? Kira-kira diajarkan apa? Diajarkan apa? Apa ya? Lupa. Surah ini menjelaskan bahwa sebelum Al-Quran dibacakan banyak orang yang tersesat. Oh iya, Al-Quran itu merupakan pedoman bagi kita umat muslim. Al-Quran itu selain pedoman juga merupakan petunjuk, ya enggak? Oke. Sebelumnya coba Ustazah ditanya anak-anak, kira-kira ketika kita sering membaca Al-Quran, namun kita tidak mengamalkan apa yang isi yang terkandung di dalam Al-Quran, kira-kira menurut kalian gimana? Cukup tidak? Cukup enggak? Tidak cukup. Karena apa? Ada yang punya jawaban kira-kira kenapa kita misalkan hanya ngaji aja, kan pintar ngaji tapi ternyata di kehidupan di lingkungan kita itu sama orang tua tidak baik, sama teman tidak baik, kira-kira bisa menerapkan nggak sih? Tidak. Oke, jadi misalkan kita belajar Al-Quran, kita harus juga berusaha untuk menerapkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Sebelumnya ini saja ada video akan saya tontonkan, nanti coba diperhatikan ya. Keberhasilan ahli Al-Quran itu adab. Buka Quran surah ke-35 ayat ke-32, paling kiri sebelah atas. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba yang kami pilih. Awas, ada yang rajin baca one day one juz, one day one ayah, kan? One day one surah dan seterusnya. Ada yang rajin menelaah, buka tafsir ini tafsir itu. Ada yang rajin menghafalkan, ya masya Allah. Tapi maaf, apakah semua orang itu dianggap benar oleh Allah ketika berinteraksi dengan Al-Quran? Tidak. Ada 3 golongan. Faminhum zalimun li nafsi. Ada orang yang senang dengan Al-Quran tapi zalim orangnya. Rajin baca dia, rajin tapi zalim, tidak mampu menempatkan ayat Quran sesuai dengan tempatnya. Apa? Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini penghapus buat menghapus tulisan di papan tulis. Asalnya begitu. Tapi digunakan untuk melempar orang misalnya. Nah, itu zalim namanya. Gelas, tuh, fungsinya menampung air untuk minum. Gayung fungsinya untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu zalim namanya. Ada orang sering ngaji, baca qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah yang esa, hafal ayatnya, tahu maknanya, tapi tidak menempatkan ayat sesuai dengan tempatnya. Dia katakan di lisannya semua agama sama. Dibin, celaka orang-orang yang dusta, hafal ayatnya, sering baca, tahu artinya, tapi dia berdusta. Itu zalim namanya. Jadi ayat-ayat itu tidak dipraktikkan dalam perilaku hidup, adab tidak ada. Wa minhum muqtasid, ada golongan kedua, meninggalkan sifat yang pertama, naik tingkat, tapi belum ada nilai kebaikan pada dirinya, hanya untuk dirinya saja. Muqtasid itu pakai. Baiklah anak-anak sekalian, setelah menyaksikan tayangan video pembelajaran tadi, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu 1. Membaca Al-Quran dengan pemahaman. Kita tidak cukup hanya membaca lantunan ayatnya, tetapi kita juga perlu memahami makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Karena apa? Karena tanpa pemahaman bacaan, bisa jadi tidak memberi manfaat bagi kehidupan kita. Kedua, implementasi ajaran dalam kehidupan. Al-Quran bukan hanya buku yang dibaca untuk menghitung jumlah ayat, melainkan juga merupakan pedoman hidup. Jadi kita harus mengamalkan apa-apa yang diajarkan di dalamnya. Yang ketiga, menjaga hubungan dengan Al-Quran secara kontinu. Selain membaca, kita juga perlu merenungkan ayat-ayatnya, menghafalkan serta mengajarkannya kepada orang lain. Anak-anak soleh dan solihah, bukankah sia-sia jika kita membaca petunjuk hidup, namun tidak mengikuti jalan yang diarahkan? Al-Quran bukan hanya kitab suci yang perlu kita baca secara rutin, melainkan cermin hati dan kompas yang mengarahkan langkah kita di dunia ini. Setiap ayat yang kita baca adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa hikmah, kebaikan, dan perlindungan asal kita mau membacanya dengan hati yang tulus, memahaminya dengan sungguh-sungguh, dan mengamalkannya dengan konsisten. Baiklah, selanjutnya Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi dan menganalisis kandungan surah Al-Bayyinah tentang keutamaan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, serta mengaitkannya dengan nilai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tujuan pembelajaran yang kedua, kita akan belajar membaca surah Al-Bayyinah dengan tartil sesuai kaidah tajwid dan menyusun serta mempresentasikan rencana aksi nyata pengamalan surat Al-Bayyinah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, kelihatan ya. Ini nomor 1. Ada pertanyaan apa arti dari surat Al-Bayyinah? Ada jawaban lain tidak? Ada jawabannya A. Semuanya A ya. Lanjut pertanyaan yang kedua. Apa saja yang diperintahkan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat. Itu perintah apa ya yang ada di situ? Oke. Baik, selanjutnya soal nomor 3. Siapa yang disebut sebagai khairul bariyah atau sebaik-baiknya makhluk? Sesuai dengan bunyi ayat berikut, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Kira-kira siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Oke. Ada yang bisa jawaban? Coba Mas Diri apa? Sama semuanya. Sama. Oke. Dan tahu kan ada jawaban lain? Ya berarti yakin deh ya, orang yang beramal soleh. Kemudian untuk lanjut ya kalau begitu, soal nomor 4. Apa balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh menurut ayat 8? Nah, ini ada sebuah masalah nih. Masalah ya, dalam kehidupan ini jelas masalah. Ini ada seorang siswa, dia bernama Dani. Dani adalah siswa kelas 5 yang pintar dan cerdas. Dia seringkali juara kelas dan berprestasi di sekolahnya. Namun, Dani ini memiliki kebiasaan yang kurang baik. Dia sering malas melaksanakan sholat, menunda-nunda tugas sekolah, dan tidak pernah membantu orang tuanya ketika di rumah. Nah, ketika ditegur Dani berdalih, saya kan sudah belajar Al-Quran, dan juga ketika sholat Jumat, dia juga sholat Jumat. Itu sudah cukup. Nah, itu menurut Dani. Kira-kira, nah nanti saya akan bagikan ini buat rekaman ini, nanti tolong dijawab ya. Coba kalian punya jawaban sendiri-sendiri. Nah, menurut kalian sebelumnya, menurut kalian apakah Dani ini sudah bisa disebut sebagai anak yang beriman kira-kira? Belum. Kenapa? Kenapa kira-kira Dani belum melakukan apa? Oke, karena dari belum menghafalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Termasuk juga apa yang kurang dari Dani kira-kira di sini? Kurangnya apa? Kurang, jadi malas. Kemudian apa lagi? Tidak taat dengan perintah orang tua dan juga perintah Allah, ya kan? Kita taat kepada orang tua juga termasuk taat kepada Allah, bukan? Oke. Sekarang coba keluarkan buku tulisnya. Oke, sudah ya. Kalian coba berpikir, ditulis di buku tulisnya masing-masing. Ini pemikiran kalian kira-kira. Kalau yang sebagai Dani itu sampai kalian, Dani itu adalah kamu. Kira-kira apa masalah yang kamu hadapi? Sikap Dani bertentangan dengan ajaran Islam. Mengapa? Mengapa ya sikap Dani? Dari masalah tadi, mengapa kok dikatakan bertentangan dengan ajaran Islam? Kira-kira karena apa? Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana surah Al-Bayyinah dapat menjadi solusi dari apa ya? Solusi Al-Quran itu bagaimana bisa menjadi solusi dari pemikiran sendiri-sendiri ya. Kira-kira dari kasus ini apa-apanya, jawabannya kalian punya jawaban. Oke, dari yang sudah saya terangkan tadi, setelah itu saya akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok belajar ya. Untuk kelompok 1, tadi sudah saya sebutkan, silakan menempati tempatnya sesuai yang sudah saya sebutkan tadi. Kelompok 1, kumpul di kelompok 1 di sini ya. Kelompok 1 sini. Kelompok 2, sini kelompok 3, kemudian kelompok 4 dan sini kelompok 5.
Monggo, silakan berkumpul sesuai kelompoknya yang tadi. Oke, alhamdulillah sudah menempati sesuai pembagian kelompok masing-masing tadi ya. Nah, sekarang saya akan membagikan ke KPD. Tolong diskusikan kasus dan ini tadi bersama kelompok. Kalian kan sudah punya jawaban masing-masing ya tadi. Kira-kira jawaban saya sudah benar atau belum? Nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Kemudian nanti akan Ustazah mintain satu kelompok mewakili menjawab gitu ya. Satu per satu. Oke, kelompok satu coba jawab. Ya, kesini namanya teman-temannya semua. Nanti silakan diisi. Ini pertanyaan yang sama dengan yang tadi. Silakan dijawab, berdiskusi dengan teman-teman. Ini dulu. Yang lainnya boleh sambil berdiskusi. Jawab waktunya untuk berdiskusi sudah habis. Sekarang Ustazah ini meminta kepada salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya berdasarkan kasus. Siapa tadi Dani ya? Oke, untuk yang pertama silakan disampaikan hasilnya tadi oleh kelompok satu. Apa masalah yang dihadapi Dani? Kurang rajin dan selalu bermalas-malasan dalam hal ibadah. Ya, kemudian Mengapa sikap Dani bertentangan dengan ajaran Islam? Karena Dani sudah merasa cukup dengan hanya membaca Al-Quran dan sholat Jumat. ya. Bagaimana surah Al-Bayyinah dapat menjadi solusi untuk Dani? Karena surah Al-Bayyinah menunjukkan jalan yang benar. Terima kasih untuk kelompok satu. Coba kasih obat bersama-sama. Selanjutnya untuk kelompok berikutnya kita ada tunjuk kelompok 5. Ini silakan Mbak Raka disampaikan apa tadi? Apa masalah yang dihadapi Dani? Belum mencerminkan perintah Allah. 2. Mengapa sikap Dani bertentangan dengan ajaran Islam, masih suka berbohong dan meninggalkan sholat? 3. Bagaimana surah Al-Bayyinah dapat menjadi solusi untuk Dani? Pada ayat 5, Allah memberitahu bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepadanya dengan tulus. Oke. Sekarang Ustazah punya tugas baru yaitu mengurutkan surat Al-Bayyinah. Karena sudah hafal Al-Bayyinahnya belum? Sudah. Oke, siap. Sekarang coba keluarkan klaim masing-masing. Bulkop ya. Oke, teman-teman semuanya silakan buku yang ada di atas meja ditaruh di layar masing-masing ya. Biar tidak terlalu berantakan. Nah, sekarang saya ingin mengajarkannya untuk menyusun surat Al-Bayyinah yang ini sengaja sudah Ustazah potong-potong nanti susun menjadi surat Al-Bayyinah secara lengkap ya. Oke. Nomor satu bisa. Itu nggak apa-apa, dicopot. Ini kan ada 2 kertas ya. Silakan dicopot. Nanti yang misalkan nomor 1 sampai nomor 4 ya Pak. Jadi biar selesai bareng gitu. Iya. Baiklah anak-anak semua, karena aktivitas menyusun potongan surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai ayat 8 sudah selesai semua. Sekarang kita akan masuk ke bagian selanjutnya ya. Karena tadi kita sudah bersama-sama membaca surah Al-Bayyinah, menonton video pentingnya mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Nah, sekarang mari kita bersama-sama membaca terjemahan surat Al-Bayyinah yang tertera di televisi, ya. Dan juga nanti kita akan membaca keterangannya atau penjelasannya di buku paket kalian. Sekarang coba bisa ditaruh di meja buku paketnya nanti untuk kita baca setelah kita membaca terjemahan di layar. Ya sudah, semuanya silakan ditaruh di meja. Sudah? Yuk, kita baca terlebih dahulu untuk terjemahan ayat 1 secara bersama-sama dan kita pahami. Nomor 1, ayat 1 artinya Oke, yang kedua Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Kemudian yang dilanjutkan ke ayat 3-nya. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus benar. Ayat 4-nya lanjut. Dan di dalam tercaplah orang-orang
silakan dicermati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan aku Kak Mega, tentunya di channel Edukasi Tawaf. Bagaimana nih kabar dari teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Karena di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang isi kandungan dari surah Al-Bayyinah. Jadi, simak terus video ini sampai selesai ya. Kita kenali dulu yuk surah Al-Bayyinah ini. Surah ini merupakan surah dengan urutan ke-98 di Al-Quran dan memiliki 8 ayat. Surah ini merupakan surah yang turun di kota Madinah sehingga termasuk dalam golongan surah Madaniyah. Nah, setelah ini teman-teman perhatikan bacaan dari surah Al-Bayyinah beserta artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina Tadi membaca terjemahan arti dari surat Al-Bayyinah, dan setelah melihat video tadi kita tahu bahwasanya pesan inti dari surat Al-Bayyinah itu apa saja. Nomor 1, jadi iman sejatinya harus dibuktikan dengan amal soleh, bukan hanya sekedar ucapan ya. Oke, yang kedua, keutamaan bagi orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat dengan ikhlas. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang muslim harus menjalankan sholat fardu dan ketika bulan Ramadan menunaikan zakat. Yang ketiga, orang beriman dan beramal saleh adalah sebaik-baik makhluk yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Selanjutnya, sekarang kita masuk pada fase mengaplikasikannya. Pada bagian ini nanti Ustazah akan memberikan tugas, yaitu pilihan format nggak sesuai minat kalian. Nanti kalian suka berkreativitas seperti apa membuat hasil karyanya. Nanti akan ada 3, silakan dipilih. Tugas pertamanya yaitu membuat mind mapping. Tahu mind mapping? Seperti peta konsep, itu tahu. Ini nanti terkait penerapan surat Al-Bayyinah dalam kehidupan sehari-hari. Nanti mau apa ya? Kemudian ada poster. Karena saya suka buat poster gambar apa kayak gimana. Kemudian ada yang ketiga itu membuat tabel rencana aksi nyata. Nah, akan saya tampilkan di depan. Kira-kira saya mau pilih yang mana ya? Kurang lebih nanti kalau untuk yang tabel seperti ini saja ya. Ada yang sudah punya gambaran mau buat yang seperti apa ya? Ada? Yang tabel, yang lebih simpel. Oke, silakan diskusi dulu karena satu kelompok itu biasanya ada yang suka gambar, ada yang suka itu tadi berkarya tadi. Saya kasih waktu 2 menit untuk diskusi. Yang main mapping, oke. Kelompok 4 tabel, kelompok 1 apa? Tabel, kelompok ini tabel, oke. Ya silakan perwakilan nanti. Apa? Waktunya nanti 10 menit dari sekarang ya. Ada yang sulit tidak? Ya, oke, selanjutnya waktu untuk mengembangkan karya sudah habis. Nanti silakan bisa perwakilan atau satu kelompok untuk maju ke depan menyampaikan hasil karya yang sudah dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penerapan surah Al-Bayyinah dalam bentuk mapping. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari pada ayat kelima kita harus sholat 5 waktu tepat waktu dan tidak menggunakan saat ujian. Pada ayat ke-7 kita harus beramal soleh dan menolak satu sama lain. Pada ayat ke-8 kita harus berusaha salat dan baca takbir setiap hari. Ya itu. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Nanti setelah ini silakan diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah menyampaikan. Baik, anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke bagian penting dari pembelajaran pada hari ini, yaitu fase 3, merefleksi dengan aktivitas refleksi individu. Nah, pertama nanti saya akan membagikan lomba refleksi individu. Setelah semuanya mendapatkan, nanti silakan dikerjakan dan silakan
silakan baca dengan cermat panduan pertanyaan yang ada di dalamnya ya. Nanti Ustazah akan memanggil secara acak misalkan sudah selesai. Jadi jawab dengan sebaik-baik mungkin gitu ya. Oke. Oke. Untuk mengerjakan lembar refleksi videonya sudah ya. Sekarang kira-kira Ustazah mau yang sudah siap boleh angkat tangan? Siapa? Silakan Mbak Iken bacakan refleksinya ya. Dengan suara yang lebih keras ya. 1. Apa yang saya pelajari hari ini tentang surah Al-Bayyinah? Saya pelajari kalau surah Al-Bayyinah menjelaskan bahwa agama Islam itu sudah jelas dan benar. Ada dua jenis orang, yaitu yang percaya sama Allah dan selalu berbuat baik. Semua yang tidak percaya dan sering berbuat salah, Allah yang orang yang paling baik adalah yang taat sama Allah dan mengerjakan amal baik kayak Nabi Ibrahim. 2. Bagaimana saya akan mengamalkan surah ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud kecintaan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menghormati orang tua dan guru, tidak sombong kalau dapat nilai bagus, berbagi makanan sama teman yang tidak bermanfaat, dan selalu berdoa sama Allah sebelum mulai belajar atau beriman. 3. Dari tiga aksi yang dibuat kelompok, mana yang paling ingin saya lakukan? Mengapa? Bisa aksi kelompok membuat poster tentang pisang surat, bahkan ajak dengan Jadi sudah cukup ya untuk refleksi yang kita lakukan tadi. Sekarang mari kita kumpulkan kembali perhatian kita pada bagian ini. Kita akan mempelajari, mengulangi lagi. Jadi kira-kira teman-teman silakan menjawabnya. Pertama, apa pesan dari surat Al-Bayyinah tadi secara bersama-sama? Siapapun silakan bisa menjawab. Pesan pertama dari surat Al-Bayyinah apa? Orang yang beramal saleh dan orang-orang yang beriman yang menjalankan kebaikan akan Allah masukkan di mana? Surga. Surga apa namanya ya? Surga Aden. Oke. Selanjutnya, kira-kira siapakah yang disebut sebagai sebaik-baik makhluk berdasarkan surat Al-Bayyinah ini tadi? Orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi bukan gitu ya. Yang ketiga, bagaimana cara kita membuktikan keimanan kita kepada Allah? Kan tadi kita tidak cukup hanya beriman saja, tapi kita juga harus membuktikan. Kira-kira buktinya seperti apa tadi? Seperti yang sudah kita pelajari dengan sholat, dengan apa? Puasa, dengan apa lagi yang putra? Ayo. Zakat, selain zakat, berbuat baik kepada orang tua. Oke, good. Semuanya insya sudah paham ya tentang surat Al-Bayyinah dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Oke. Selanjutnya ini kita sudah belajar dari awal sampai akhir tadi. Untuk minggu depan silahkan belajar dari materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, dan minggu ini karena nanti saya akan memberikan tes tulis dalam bentuk soal baca. Selain itu nanti akan ada tes baca atau hafalan, jadi silakan dihafalkan di rumah. Yang sudah hafal sering diulang-ulang lagi, yang belum silakan dihafalkan. Setelah itu Ustazah punya tugas satu lagi. Nah, silakan di rumah nanti praktikkan minimal satu saja kegiatan aksi dari yang sudah teman-teman catat tadi. Itu nanti dicatat di buku. Jadi misalkan saya akan sholat subuh mulai hari ini setiap hari. Itu ya, ditulis sesuai tadi ada tabel ya. Nanti Ustazah kasihkan tabelnya, silakan dibawa pulang diisi. Oke gitu ya. Diisinya ditulis di rumah. Oke, selanjutnya kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis sebelumnya. Silakan dirapikan dulu. Oke, kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih dari Ustazah atas kerjasama teman-teman. Semoga yang kita pelajari hari ini memberikan keberkahan dan kemanfaatan dalam kehidupan kita. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.